Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam salah satu videonya Samsudin ini berceramah, yang mana ceramahnya ini asal-asalan, menceritakan tentang Rasulullah, yang mana di dalam video tersebut Samsudin mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah dilempar batu, cuman tidak sampai hampir satu jengkal katanya. Jadi di sini si Samsudin mengambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah itu mempunyai ilmu sekilan, dan juga berasumsi bahwasanya Rasulullah itu punya ilmu kebal. Dan tidak tanggung-tanggung bahwa Samsudin ini membuat cerita karangan sendiri, atau bisa dikatakan fiktif belaka. Kenapa? Karena Samsudin ini mengatakan siapa yang mengatakan Rasulullah itu sampai berdarah-darah, itu dibilang tidak tahu ngaji. Bahkan tidak tanggung-tanggung si Samsudin mengatakan kalau memang tidak tahu dipersilakan untuk ngaji ke Samsudin. Dengan kesombongannya dia, dengan tidak tahuannya dia, beraninya dia itu mengatakan orang lain itu tidak tahu ngaji, padahal dia sendiri yang tidak tahu ngaji. Hal-hal seperti ini harus kita lawan, harus kita benarkan, biar umat Islam ini tidak tersasar, tidak terbodohi oleh orang-orang seperti ini. Seperti apa? Mari kita tonton videonya. Apa mbok kira saiki baginda Rasulullah ki akar kawang wis dak tekan lah. Baginda Rasulullah pernah lagi duduk di Ka'bah, ada orang ngambil batu, dilemparkan batunya lembu sekilan. Orang tekan sekilan, nggak gantung itu batunya. Apa mbok kira baginda Rasulullah ki nggak duwe ilmu, antum cangkem. Lah itu orang ngomong nggak punya ilmu. Woi baginda, siapa yang bilang agama Islam itu boleh ngajarin kebal dan sebagainya? Oh, baginda Rasulullah itu perang keluar darah. Ngajimu kok ngendi? Rene ngaji karo aku, tak ngaji kitab Mambaul Hikmah. Rene ngaji kitab Ihya sama saya tentang Imam Syafi'i yang menerangkan beberapa ilmu hikmah. Rene tenang. Jadi inilah orang-orang yang sok tahu tapi tidak tahu. Jangankan terhadap belajar kitab-kitab Ihya dan sebagainya. Dia tadi mengatakan Ihya dan kitab Mambaul Hikmah. Mambaul Hikmah itu sebenarnya kitab gampang. Jangan sok kalian jangan sok kamu itu sok tahu tentang kitab. Bahkan Anda itu sombong kalau nggak tahu ngaji ke saya. Itu kesombongan namanya. Sebenarnya sudah banyak orang tahu kalau kamu itu nggak bisa ngaji. Jangankan kitab, jangankan kitab Ihya. Kecuali kamu ngaji Ihya itu dari Google, terjemahan saja. Mungkin kamu bisa, tapi kamu itu bukan ahlinya di bidang itu. Lebih baik kamu itu diam, jangan membahas tentang kitab. Al-Qur'annya saja kamu itu masih belepotan. Salah, lebih alim santrinya daripada kamu, lebih paham santrinya daripada kamu. Si Samsudin ini mengatakan Rasulullah itu tidak pernah berdarah-darah. Apakah benar? Tidak. Seperti apa? Mari kita saksikan videonya Ustaz Somad ini. Apa yang dilakukan mereka? Mereka melempar Nabi pakai batu, pakai kayu, pakai tulang onta. Akhirnya kaki Nabi luka dan berdarah. Terompah sendal
basah karena darah Nabi yang luka. Nabi berlindung di balik bukit. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Kalau menetes darah kakimu itu ke tanah, kuratakan Taif itu semuanya, hancur lebur. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengusap darah kakinya supaya jangan sampai darah itu menetes ke. Jadi itulah sekilas kisah tentang Rasulullah, yang mana Rasulullah itu sampai berdarah-darah. Dikisahkan oleh Ustaz Abdul Somad. Jadi buat Samsudin ini, jangan sok tahu lah. Jangan sok tahu. Begitu berat perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah itu berjuang sampai berdarah-darah kakinya. Malah kau seenaknya mengatakan hanya demi argumenmu, demi egomu, kau membuat cerita sendiri. Jadi cerita tadi adalah tentang Rasulullah saat pergi ke Taif. Kisah ini sudah cukup populer diceritakan dalam Sirah Nabawiyah. Jadi ini sudah ada di dalam kitab Nabawiyah ini, Sirah Nabawiyah ini, yang mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dakwah ke Taif berjarak 60 mil dari kota Mekah. Beliau berharap dakwah Islam diterima warga Taif. Setelah kafir Quraisy, Mekah menolak dan memperlakukan beliau dengan keji. Nabi Muhammad SAW berangkat ke Taif ditemani Zaid bin Harithah tanpa menunggangi unta. Beliau berjalan kaki untuk menghindari kecurigaan kafir Quraisy. Berhari-hari dalam perjalanan yang melelahkan, Rasulullah dan Zaid akhirnya tiba di Taif. Inilah perjuangan Rasulullah. Al-Adwani, seorang periwayat yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, menuturkan, aku melihat Rasulullah di pasar Ukaz. Di pasar Ukaz, beliau menancapkan tongkatnya seperti ini dan menyandarkan tubuhnya pada tongkat itu. Beliau menyeru orang-orang pada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan dakwahnya di Taif selama 15 malam. Setiap bertemu warga Taif, baik di pasar maupun di tempat lain, beliau mengenalkan Islam dan mengajak warga untuk mentauhidkan Allah. Apa yang disampaikan Rasulullah ternyata mendapat penolakan keras dari penduduk Taif. Ingat ini, Rasulullah di Makkah pun mendapat perlakuan keji setelah pergi ke Taif. Sama saja Rasulullah itu mendapat penolakan dari penduduk Taif. Mereka menolak Islam, bahkan mengusir Rasulullah SAW agar keluar dari Taif. Tak hanya mengusir Nabi, penduduk Taif juga melempari Rasulullah SAW dengan batu. Nabi dan Ziyad berusaha menyelamatkan diri dari hujan batu yang dilempar warga Taif. Keadaan kian memprihatinkan saat kaki Rasulullah SAW berlumuran darah akibat serangan batu warga Taif. Ingat ini Din. Anda ingat-ingat, Anda jangan asal-asal berdakwah kalau tidak tahu ilmunya. Jangan kau sok tahu demi kehormatan yang kau dapatkan saat ini. Jangan terlena dengan rasa hormat mereka terhadapmu. Rasulullah itu kakinya sampai berlumuran darah akibat serangan batu warga Taif. Sambil menahan sakit, Nabi berlari mencari tempat bersembunyian hingga Rasulullah menempati tempat perlindungan di balik tembok milik Utbah dan Syaibah, dua putra Rabi'ah yang terletak 3 mil dari kota Taif. Nabi kemudian mendekati sebuah pohon anggur lalu duduk di sana. Di pohon itu Rasulullah memanjatkan doa sambil menahan sakit yang dialaminya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa huwa inni
wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilluni ila ba'idin yatajahhamuni. Ila man takilluni ila ba'idin yatajahhamuni au ila aduwin maktahu amri. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyataka hiya awsa'u li. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat bihi adh-dhulumat wa sanuha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tunazzila bi ghadabuka aw tahul bi sakhatuka laka atba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bika. Ingat, ini kisah ini bukan main-main. Ini sudah jelas di dalam sirah nabawiyah. Anda dapat dari mana cerita itu? Saya nanya, Anda mengatakan Rasulullah itu tidak pernah berdarah-darah. Sampai Anda mengatakan kalau tidak pernah mengaji silakan ngaji ke saya itu. Harus ke Ustaz Abdul Samad ngaji ke kamu? Harus ke Ustaz Adi Hidayat ngaji ke kamu? Jangan saya enaknya Anda berdakwah tanpa ilmu. Ingat, man dhalla fayudillus, barang siapa yang sudah kesasar, sudah tidak berilmu, tapi dia mengajarkan kepada yang lain, fayudillu, maka orang itu akan menyesatkan kalian. Jadi apa yang diceritakan Samsudin itu hanyalah fiktif belaka, mengatakan Rasulullah itu tidak berdarah-darah. Kalau kurang jelas, ini juga Ustaz Hadi Hidayat, ceramahnya Ustaz Hadi Hidayat. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah. Itulah sekilas video-video yang saya tampilkan sebagai jawaban dari ucapan si Samsudin ini. Mungkin kalau saya yang memberi contoh, memberi cerita, mungkin dia akan alasan lagi. Alasannya saya bukan ustaz lah, bukan apa. Memang saya orang biasa. Makanya saya hadirkan video-video ustaz-ustaz yang sudah alim alama seperti itu. Sekali lagi saya sarankan kepada Samsudin, jangan asal ngomong, jangan asal berdakwah kalau memang masih belum tahu tentang ilmu-ilmu agama Islam. Belajarlah dulu dan terus belajar. Saran saya buat santrinya, hati-hatilah. Hati-hati dengan gurumu itu. Belajarlah pada ahlinya. Belajarlah pada ulama yang betul-betul ulama. Jangan tergiur dengan tampilannya. Jangan tergiur dengan seakan-akan kesaktiannya. Ilmu seperti itu hanyalah ilmu biasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi